Halo teman-teman admin TWZ Media Channel. Selamat datang kembali di YouTube channel TWZ Media. Pada kesempatan kali ini, admin bertemu dengan salah satu unit spesial sekaligus unit terbaru buatan karoseri Laksana. Kenapa unit ini bisa dikatakan spesial? Karena ini merupakan yang pertama di Indonesia. Buat teman-teman yang penasaran, tonton dan simak terus videonya sampai selesai ya. Nah, ini dia ya teman-teman. Wah, ini dia teman-teman yang admin bilang sangat spesial dan sangat ditunggu-tunggu rilis dan hadirnya. Wah. Oke teman-teman, siang hari ini, lebih tepatnya pagi menjelang siang hari. Nah, ini sedang terparkir di parkiran belakang Terminal Purabaya Bungurasi. Nah, ini ada satu unit terbarunya SPS Liner teman-teman. Wah, kita akan sedikit bahas dulu ya terkait PO yang sedang naik daun ini teman-teman. Jadi SPS Liner ini adalah salah satu perusahaan otobis yang bergerak di bidang bis antar kota, antar provinsi. Sebelumnya ya teman-teman, admin tuh sudah pernah ngonten dan buat video. Saat itu SPS Liner rilis kurang lebih ada 5 unit sleeper bus dari karoseri Adiputro. Nah, buat teman-teman yang mungkin penonton setia admin dulu pernah lihat, nah dulu itu ada unitnya Asmiranda Reborn atau Paradise Reborn. Nah, saat itu rilis dari karoseri Adiputro dan sekarang menjadi batangannya Pak Bero teman-teman. Nah, yang spesialnya kali ini SPS Liner kembali merilis sleeper bus. Tapi teman-teman, sleeper bus yang kali ini berbeda dari sleeper bus sebelumnya. Wah, kira-kira apa ya yang berbeda? Nah, mungkin teman-teman yang tahu secara looks ini sudah kelihatan bahwasanya sleeper bus yang ini tuh berbeda dengan sleeper bus yang sudah ada sebelumnya. Kalau kita perhatikan, nah ini tinggi bisnya itu sama atau bahkan hampir sama kayak double decker teman-teman. Padahal secara spesifikasi ini bukan bis double decker. Nah, kita akan masuk ke pembahasan terkait bisnya. Jadi bis ini adalah buatan karoseri Laksana asal Ungaran, Jawa Tengah teman-teman. Nah, bis ini itu namanya yaitu Legacy SR3 XXHD. Wah, ini ada salah satu produk barunya karoseri Laksana, produk unggulannya karoseri Laksana, yang mana konsepnya ini bagasinya luas, kemudian tinggi bisnya itu ini 4 meter teman-teman. Wah, luar biasa. Kalau secara tinggi sih memang selisih sedikit ya sama double decker. Cuman saat ini tuh sudah ada juga teman-teman bis double decker yang tingginya 4 meter. Nah, tapi bis ini adalah bis XXHD atau extra high deck kali ya. Jadi intinya bis ini tuh keren teman-teman. Dia adalah produk pertamanya karoseri Laksana, yaitu the first XXHD sleeper atau suite class buatan karoseri Laksana. Wah, kalau dilihat ya dari secara livery ini pakai warna full hitam tanpa ada liverynya dan tanpa ada aksen-aksen yang ada di body bisnya. Cukup hanya ada tulisan nih SPS Liner. Bener-bener ini bis yang terlihat sangat misterius, terlihat sangat elegan, mewah, keren, cakep, sporty. Wah, ini ngumpul jadi satu di bis ini teman-teman. Oke, setelah ini kita akan review ya unit terbaru dari SPS Liner. Wah, ini memang luar biasa nih, salah satu PO baru yang berhasil menggebrak dunia perbisan di Indonesia. Salah satunya dunia bis antar kota, antar provinsi. Nah, untuk rute-rute overland atau rute antar pulau teman-teman. Oke, buat teman-teman yang penasaran, tonton dan simak terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tonton dan simak videonya sampai selesai karena kita akan review unit spesial dari SPS Liner nih teman-teman. Terima kasih.
Oke teman-teman, nah sekarang kita sudah ada di bagian depan bisnya. Wah, ini bener-bener kalau admin first impression ya, ini unitnya bener-bener garang, cakep, ganteng, gagah jadi satu teman-teman. Nah, kita lihat dari depan pakai warna full hitam. Wah, kemudian di bagian depan ini ada logo Mercy-nya teman-teman. Wah, gagah banget teman-teman. Nah, ini julukannya yang Bastian. Jadi unit SPS Liner yang XXHD Sleeper ini ada dua. Yang pertama itu yang ini yang julukannya Bastian, sama yang julukannya Dharmagika. Kalau unitnya persis seperti ini teman-teman. Sama-sama XXHD full sleeper, tingginya 4 meter. Luar biasa ya, ganteng banget teman-teman. Oke, kita akan review singkat terkait detail-detail dari unit spesial milik SPS Liner ini. Nah, oke teman-teman, nah, kita akan mulai review dari bagian face. Wah, ini face-nya sudah yang terbaru ya, yaitu Legacy SR3 Neo Ultimate. Nah, Legacy SR3 XXHD Switch Class Neo Ultimate, kurang lebih namanya seperti itu teman-teman. Cukup panjang tapi memang cukup keren, mengimplementasikan bahwasanya bis ini tuh benar-benar cakep dan keren teman-teman. Nah, ini ya untuk bagian lampu depan. Nah, Legacy SR3 yang sudah Neo ini adalah generasi terbarunya Legacy SR3 buatan karoseri Laksana. Ini ya, ciri khasnya itu lekukannya seperti ini, gagah banget. Kemudian ada lampu di bagian bawah, kemudian lampu headlamp SR3. Ini ya keren ya, seperti ada wingletnya gitu teman-teman. Padahal ini cuman semacam lekukan-lekukan yang memang ini desain default dari karoseri Laksana untuk Legacy SR3 Neo. Ini ya, cakep banget ya. Kemudian pada bagian bawah ini ada tambahan semacam kayak stud bar atau bumper. Nah, ini fungsinya apa teman-teman? Agar bis ini tidak gasruk saat naik ataupun turun dari kapal, karena biasanya kan dek kapal itu kan pendek ya teman-teman. Nah, dikhawatirkan nanti bisa mengenai bodi, sehingga adanya bumper ini bisa melindungi bodi bagian depannya teman-teman. Kemudian yang keren dari bis ini pakai Mercy 2445, sasis generasi terbarunya Mercedes-Benz. Di bagian depan ini sudah dilengkapi oleh fitur ADAS atau automatic pengereman otomatis teman-teman. Jadi sensor ADAS ini digunakan untuk membaca, misalkan di depan ada pengendara ataupun ada yang ngerem dadak, nah itu biasanya bisa ngerem secara otomatis. Kemudian ini ya, wah keren, ada logonya Legacy. Kemudian kita sedikit ke belakang. Nah, ini ya, untuk kacanya itu dipisah untuk bagian bawah dan bagian atas, dipisahkan menggunakan topi. Nah, ini ada topinya, tulisannya XXHD Prime. Cakep ya teman-teman, full hitam, full gagah. Wah. Dan di sini juga spionnya pakai warna hitam-hitam dan ada lampu yang bisa nyala rating teman-teman. Nah, kanan kiri sama ya. Dan di topinya ada tulisannya nih, XXHD Prime, bis ini julukannya Bastian. Keren teman-teman. Nah, kemudian di kaca bagian atas ini ada nama bodinya, yaitu Switch Class XXHD Ultimate. Nah, dan di bagian kaca atas ini ada semacam pelindung kacanya teman-teman, yaitu di bagian kanan dan di bagian kiri, digunakan untuk menghalau ranting-ranting pohon ataupun daun-daun yang ada di jalanan, agar kacanya ini tetap aman teman-teman, seperti itu. Kemudian kita akan geser review atau ulas bagian samping bisnya. Wah, untuk sampingnya memang cukup simpel ya teman-teman, hanya pakai warna hitam, tidak ada aksesoris yang aneh-aneh, yang rame. Bener-bener ini looks bis ini tuh mewah dan elegan teman-teman. Ini ya, di bagian samping, wah ini ada tulisannya CR7. Wah, ini salah satu ciri khasnya SPS Liner. Bisnya ada stikernya CR7 nih teman-teman. Kemudian di sini bisnya itu full sleeper, ya, full switch class sesuai dengan namanya. Jadi ada seat sleeper di bagian atas dan di bagian bawah. Nah, yang dipisahkan menggunakan ini ya, ada list chrome yang memanjang dari bagian depan sampai ke belakang. Nah, ini menyekat untuk seat sleeper atas dan seat sleeper bawah. Dan untuk selendangnya seperti ini ya, cukup
simple, dia cuman pakai list chrome. Jadi tidak menghalangi view penumpang yang ada di samping bawah dan di samping atas. Jadi benar-benar view-nya cakep teman-teman. Tidak terhalang adanya selendang ataupun ornamen-ornamen lainnya. Dan bagasinya ini ya ada di bagian tengah. Dan yang spesialnya bis XX HD ini buatan Karoseri Laksana itu bagasinya tinggi dan luas teman-teman. Jadi bisa muat lebih banyak paket. Meskipun ini bisnya sleeper. Nah, biasanya kalau bis sleeper itu kan space bagasinya yang jadi kecil. Nah, karena bis ini tingginya 4 meter atau XXHD, jadi bagasinya tetap luas dan besar teman-teman. Luar biasa. Dan ini juga sudah pakai velg aluminium Alcoa, yang mana velg ini sudah set bawaan. Jadi depan belakang sudah satu set bawaan dari sasisnya, yaitu Mercedes-Benz 2445. Luar biasa teman-teman. Wah. Yang di sini ya ada ini emblemnya Karoseri Laksana dan Legacy SR3 Suite Class, sama ada emblemnya Mercedes-Benz. Dan kita agak ke belakang. Wah, ini ada tulisannya SPS Liner pakai warna gold sama warna putih. Ini sudah cukup teman-teman melambangkan identitas dari PO ini, yaitu PO SPS Liner. Nah, ini ya pakai bis tronton. Wah, jadi ban belakangnya ini ada 2. Nah, jadi muat banyak teman-teman. Ini kurang lebih kapasitasnya 43 kali ya. Buat teman-teman yang tahu ini kapasitasnya berapa, bisa komen-komen aja. Kalau nggak salah sih 43 seat full sleeper teman-teman. Nah, ini ya PT Sahabat Perjalanan Sejati. Luar biasa. Kita akan geser review bagian belakangnya teman-teman. Oh ya, kemudian untuk pintu belakang, nah, ini ada di depan dan di tengah. Jadi pintu untuk akses naik turun nanti bisa di tengah sini teman-teman. Nah, oke, kita lanjut review bagian belakangnya. Oke teman-teman, kita akan lanjut review bagian belakang dari bis terbaru SPS Liner. Sama ya, kalau bagian belakang ini malah bener-bener full hitam teman-teman, tidak ada aksesoris. Wah, cakep, gagah, keren teman-teman. Oke, untuk bagian dari bumpernya dulu ya. Ini sudah default dari SR3 Neo Ultimate yang terbaru dari Karoseri Laksana seperti ini. Ada stud barnya untuk menjaga keamanan bodi belakangnya teman-teman. Kemudian ada kisi-kisi udara. Ini bawaan dari Mercedes-Benz 2445. Bahwasanya setiap bis yang pakai Mercy itu harus ada kisi-kisi udaranya di bagian kanan dan kiri. Jadi memang keren teman-teman. Dia terlihat tambah garang. Apalagi di sini dikasih semacam list chrome gini. Wah, cakep. Kemudian untuk lampu belakangnya Legacy SR3 sama ya seperti ini, dan ada kisi-kisi udaranya juga yang digunakan untuk sirkulasi udara keluar masuk angin dari mesin agar tidak terlalu panas seperti itu. Kemudian ini Mercedes-Benz ada emblemnya, cakep banget teman-teman. Nah, kemudian untuk default Neo Ultimate SR3 ini juga ada lampu ini ya, yang bisa nyala warna merah dan bisa nyala lampu sein gini. Wah, jadi dia mecah ini teman-teman biasanya dari tengah ke kiri dan ke kanan. Wah, kemudian untuk ini ya, bagian atas ini ada SPS Liner Ticketing. Buat teman-teman yang mau reservasi, pesan tiket, order online, bisa langsung install di Google Play dan App Store. Wah, ini ada YouTube sama TikToknya Abah Toto Official juga. Ini salah satu orangnya SPS Liner teman-teman, luar biasa. Seperti ini ya untuk bagian belakangnya unit terbaru SPS Liner. Teman-teman, ini kita udah minta izin sama krunya mau lihat-lihat bagian interior. Kita naik dari bagian pintu depan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan review unitnya SPS Liner XXHD. Wah, ini jadi pertama naik kita bisa pegangan ini teman-teman kalau dari depan. Tapi untuk bagian depan ini adalah ruangan kemudi teman-teman. Jadi buat penumpang nanti biasanya bisa naik dari pintu tengah. Di bagian kabin seperti ini, wah, ada kursi driver, kemudian untuk setirnya Mercy 2445. Wah, sudah seperti ini ya, sudah desain setir yang terbaru. Wah, bener-bener cakep teman-teman. Kemudian dashboardnya seperti ini ya. Wah, ini dashboard
default bawaan dari karoseri Laksana. Nah, di sini ada panel-panel untuk kelistrikan dan lain-lain. Nah, kemudian ada juga monitor layar yang bisa dioperasionalkan oleh drivernya yang ada di sini. Wah, cukup lega ya meskipun bis ini XXHD. Wah, ini ya jarak antara lantai dengan decknya ini cukup luas, jadi sopir tidak merasa sempit teman-teman, seperti itu. Nah teman-teman, untuk naiknya, nah ini ada sekatnya untuk memisahkan antara interior dalam dengan ruang kemudi. Nah, kita masuk ya. Wah, seperti ini teman-teman, untuk interior dari bis terbarunya SPS Liner. Ini kita sekarang sudah berada di dalam interior. Jadi ini ada sleeper atas dan sleeper bawah, jadi dipisah ya teman-teman, ada sekat pemisahnya. Wah, sebenarnya teman-teman, untuk seatnya unit SPS Liner ini seatnya jumbo, kemudian di sini sudah ada bantalnya yang bisa di-adjust naik turun. Wah, ini rebahnya cukup maksimal. Kemudian di sini menerapkan konsep zero gravity. Jadi ini dari atas melengkung ke bawah, kemudian naik dan bisa selonjoran. Keren teman-teman. Seatnya seperti ini. Kemudian di sini sudah dilengkapi oleh AVOD atau audio video on demand, bisa dioperasikan nanti saat bis berjalan. Dan ada lover AC. Nah, di sini ada lover AC-nya 2 buah, bisa di set nanti. Nah, kemudian ada lampu-lampuannya juga teman-teman. Dan di sini ada storage atau penyimpanan untuk naruh minuman, naruh barang, botol dan lain-lain bisa di sini. Dan juga ada gorden yang bisa digunakan untuk privacy teman-teman, bagian sini dan di sini. Jadi soal privacy sudah tidak diragukan, setiap biliknya ini ada gorden. Wah, cukup lengkap ya fasilitasnya. Dan soal keamanan di sini ada seat beltnya juga teman-teman. Dan yang tidak lupa ada bantal dan selimutnya, jamin nyaman, mantap. Kemudian kita geser ke bagian agak belakang. Ini juga sama ya, secara keseluruhan untuk spesifikasi seatnya itu sama teman-teman. Nah, kemudian di bagian paling belakang ini ada semacam kayak ruangan yang digunakan untuk tempat istirahat kru. Nah, sama ada smoking roomnya teman-teman. Coba kita buka ya. Nah, di bagian paling belakang ini ada mini pantry. Nah, ada mini pantry-nya. Jadi di sini sudah include berbagai fasilitas, ada kopi, teh dan lain-lain. Wah, lengkap banget teman-teman. Dan di sini juga bisa merokok karena ini bisa digeser-geser. Nah, jadi udaranya nanti sirkulasinya lewat sini. Dan ada juga kandang macan atau tempat istirahat kru. Nah, kemudian teman-teman, yang membedakan antara baris kiri dan baris kanan itu adalah jumlah seatnya. Jadi kalau yang di sini itu jumlah seatnya hanya 1. Kemudian untuk yang di sini, nah ini jumlah seatnya ada 2. Itulah mengapa seperti ini tuh namanya switch family, karena untuk yang berdua ini biasanya digunakan untuk orang yang dengan keluarga, dengan pasangan. Nah, sedangkan untuk yang ini itu biasanya untuk yang memang bepergian sendiri. Nah, jadi ada 2 pilihan teman-teman. Ada yang 2 seat sama ada yang 1 seat. Nah, ini atas bawah sama ya. Nah, ini juga 1. Yang ini ada 2 seat. Jadi buat kalian yang bepergian sama keluarga, misalkan ibu sama anak, suami sama istri, bisa duduk di sini. Nah, untuk yang jomblo-jomblo atau yang sendirian, kalian bisa duduk di sini. Nah, ternyata yang di tengah ini kandang macan teman-teman.
admin salah tadi, yang di belakang itu adalah toilet yang dekatnya mini pantry. Sedikit misinformasi. Nah, kemudian teman-teman, di bagian paling depan ini adalah paling spesialnya. Kenapa? Karena di 3 seat yang ada di depan ini, lihat nih. Wah, view-nya bener-bener luas teman-teman. Berbeda dengan Legacy XHD biasa. Kalau Legacy XHD ini, view kita yang ada di depan itu beneran luas banget. Lihat nih, jarak dari pemisah deck bawahnya dengan atas, wah bener-bener luas teman-teman. Dulu admin pernah nyoba yang XHD yang sekarang jalan di rute Mataram Bima itu cukup kecil karena memang tingginya sekitar 3,9 kalau nggak salah. Nah, kalau yang ini 4 meter, ini bener-bener luas banget teman-teman. Nah, ini yang di kiri ada 1 seat sleeper, yang di kanan ada 2 seat sleeper yang sudah dilengkapi oleh, nah ini ada avotnya di setiap seat. Dan untuk speknya juga sama ya teman-teman kayak yang di belakang, cuman mungkin kalau di sini dia nilai plusnya itu view-nya beneran luas. Kemudian yang spesial di sini ada penyimpanan storage. Nah, ini ada tulisannya Laksana. Ini bisa dibuat naruh barang. Ini bisa dibuka ini teman-teman. Atau abot agak berat, tapi di sini bisa dibuka dan bisa dibuat untuk naruh atau nyimpen barang. Keren. Untuk yang di deck bawah bagian paling depan ini juga ada kacanya, jadi bisa buat kita penumpang melihat view yang ada di depan los ya, tidak ada penghalangnya. Tapi di sini ada avot yang bisa digeser-geser. Teman-teman, mungkin itu tadi ya yang bisa admin sampaikan dan admin review terkait eksterior dan interior dari bus terbarunya SPS Liner. Dan infonya ini nanti akan jalan di rute Jogja Bima. Wah, salah satu rute panjang melintasi 3 pulau. Tunggu saja teman-teman kejutannya nanti dari SPS Liner, bisa dipantau-pantau saja sosial medianya agar tidak ketinggalan informasi-informasi dari SPS Liner. Oke, terima kasih ya sudah menonton videonya sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru lainnya. Terima kasih.